Kalau misalnya kita kan dulu pastinya vaksinasi dibuat dari virus yang sebelumnya ya dok ya, maksudnya varian yang lain gitu. Bahkan pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi umumnya memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan pasien-pasien yang belum mendapatkan vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Wahyu Ika Wardani, spesialis gizi klinik, Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Berjumpa lagi dengan Bicara Sehat TV dengan tema Omicron and Pandemi. Bersama saya telah hadir Dr. Ardiana Kusumaningrum, spesialis mikrobiologi klinik RSUI. Selamat pagi Dr. Arum. Selamat pagi dok. Pada November 2021, WHO telah menetapkan varian B11529 sebagai varian of concern yang disebut dengan Omicron. Nah, berdasarkan saran dari WHO Technical Advisory Group of Virus Evolution, dikatakan bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang berpengaruh terhadap karakteristiknya. Misalnya kecepatan penularannya atau keparahan penyakit yang ditimbulkan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, dilihat dari perangai virus tersebut, dok, kira-kira apakah memang virus itu akan terus bermutasi atau bagaimana ya dok? Ya ini suatu hal yang cukup menarik ya gitu, karena kita melihat dalam 2 tahun kita berada pada pandemi COVID-19 ini ya. Harusnya sekarang kalau udah dilihat tahun 2022, 2019 itu sudah lama rasanya gitu. Tapi ternyata kita masih berhadapan dengan pandemi ini gitu. Dan kita sudah menemukan juga selain yang Omicron ini sebetulnya sudah ada beberapa varian-varian yang mungkin ramai diperbincangkan pada masanya gitu ya. Iya. Dan secara umum sih sebetulnya meskipun sudah 2 tahun berjalan, kita masih seringkali terkaget-kaget dengan bagaimana virus ini muncul dan menimbulkan masalah-masalah baru, gitu. Dan untuk secara umum sih bisa kita ketahui bahwa virus ini memang virus yang sangat mudah bermutasi, sehingga kita bisa dapatkan kejadian-kejadian seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah yang Omicron. Gitu dok, jadi memang sepertinya kita harus menghadapi hal ini untuk beberapa kali juga. Baik dok, dan memang mereka itu bermutasi. Sebetulnya kalau dilihat dari karakteristik virus itu sendiri, apa sih yang menyebabkan mereka itu bermutasi dok? Iya, secara prinsip sebetulnya virus ini dia bermutasi hanya untuk mempertahankan dirinya. Baik. Dan memang virus yang menyebabkan COVID-19 ini merupakan virus RNA. Nah, RNA itu bukan partikel yang cukup stabil, sehingga dia memang lebih mudah bermutasi dibandingkan dengan virus-virus yang lain yang sifatnya adalah virus DNA. Nah, terkait dengan hal mutasi ini dok, jadi sebetulnya kita perlu nggak sih mengetahui jenis atau varian virus yang menginfeksi diri kita itu? Ya, ini juga suatu masalah yang seringkali muncul ya gitu. Sebetulnya kita perlu tahu nggak sih variannya apa yang menginfeksi seseorang. Kita mungkin kenal ada varian alfa, beta, gamma, delta, dan saat ini Omicron ya. Nah, pada prinsipnya kalau misalkan ditanya apakah kita harus tahu varian yang menginfeksi, jawabannya sebetulnya tidak. Gitu, karena varian ini sifatnya hanya sebagai data epidemiologi. Ya memang ini perlu diketahui untuk mengambil keputusan bagaimana penanganan kesehatan secara umum. Tapi kalau sifatnya individu sebetulnya tidak perlu harus tahu apa sih sebetulnya varian menginfeksi pasien. Oh, karena apakah tidak perlu tersebut karena memang antara satu dengan yang lainnya ini akan bisa bermanifestasi yang berbeda antar individu atau bagaimana dok? Iya, secara umum memang COVID-19 ini itu memiliki rentang manifestasi klinis yang sangat bervariasi ya dok ya, mulai dari tidak bergejala, gejala ringan, sedang hingga gejala berat gitu. Dan untuk keseluruhan varian sebetulnya kita bisa menemukan berbagai rentang manifestasi klinis tersebut. Dan kalau misalkan ditanya, jadi kenapa kita tidak perlu tahu varian apa yang menginfeksi pasien? Karena penanganannya pun akan sama. Gitu.
satu hal yang tadi juga sempat Dokter Ika sampaikan, yang cukup berbeda antara satu varian dengan varian yang lain itu adalah kecepatan untuk penularan atau transmisi. Nah, itu yang lebih penting kita waspadai sebenarnya. Tapi kalau untuk penanganan pasien itu sendiri sebetulnya tidak ada perbedaan antara satu varian dengan varian yang lain. Iya, jadi memang kalau kita melihat dari hal tersebut berarti istilahnya kita tidak perlu tahu, tapi untuk secara epidemiologis ya dok ya. Iya, artinya. karena justru kadang-kadang malah menimbulkan kekhawatiran ya. Orang kalau misalkan tahu, aduh jangan-jangan saya terinfeksi yang lain gitu, dan itu ada kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan justru mengganggu nantinya pada proses penyembuhan pasiennya. Baik dok. Tapi tetap ya dok ya, beberapa masyarakat kita ingin tahu gitu, terutama bagaimana sih pemeriksaan dari kadang-kadang kita suka dengar berita nih, katanya di suatu daerah itu didapatkan ternyata tidak ada varian Omikron atau varian Omikron yang ditemukannya kecil, jadi lebih banyak varian Delta. Boleh mungkin dokter mengomentari berita tersebut dok? Ya, jadi saat ini sebetulnya memang pedoman yang berlaku di Indonesia sendiri sempat berubah beberapa kali. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan mengetahui varian apa yang menginfeksi seseorang, itu sebenarnya kita melakukan pemeriksaan yang dikenal sebagai whole genome sequencing atau pemeriksaan sequencing. Namun pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan oleh banyak laboratorium karena keterbatasan dari sumber daya ya, baik dari fasilitas maupun mungkin untuk anggaran dari pembiayaan pemeriksaannya gitu. Nah, karena Omikron ini menjadi suatu hal yang sangat signifikan penularannya, maka pemerintah juga menyarankan untuk melakukan pemeriksaan yang sifatnya bisa menapis di awal apakah pasien ini menderita infeksi akibat varian Omikron. Itu dikenal dengan pemeriksaan yang saat ini disebut sebagai SGTF atau S-Gene Target Failure. Begitu dok. Nah, jadi kalau diperiksa itu gunanya screening di awal saja secara untuk epidemiologi gitu ya dok ya. Betul. Tidak akan membedakan untuk terapinya ataupun penanganannya dan juga betul. Untuk gejalanya. Tapi banyak orang jadi karena Omikron ini dikabarkan tidak terlalu menimbulkan gejala yang berat dibandingkan sebelumnya, jadi kurang waspada seperti itu dok. Nah, mungkin dokter ada pendapat tentang hal itu juga? Iya, ini yang menjadi perhatian juga bagi tenaga kesehatan ya, karena orang terlalu berfokus pada varian yang menginfeksi tanpa akhirnya mengenal dengan baik sebetulnya apa sih yang perlu diwaspadai ya, karena saat ini kan memang dikenalnya infeksi akibat Omikron ini gejalanya ringan dan itu memang terbukti secara signifikan berbeda dengan varian Delta gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa karakteristik lain juga yang perlu kita waspadai pada varian Omikron ini. Satu, contohnya untuk varian Omikron ini itu justru dari segi epidemiologi lebih banyak terjangkit pada wanita, ya, yang mungkin sebelum-sebelumnya tuh agak berbeda. Dan kemudian kita juga bisa dapatkan kasus-kasus pada anak-anak, ya, yang dulu sebetulnya anak-anak minimal dibandingkan yang Omikron ini. Selain itu juga kita bisa dapatkan kejadian infeksi berulang atau reinfeksi dok, gitu pada infeksi akibat Omikron. Nah, yang hal seperti itu kan orang seringkali tidak benar-benar waspada ya, sehingga menganggap karena memang kenanya Omikron maka bisa santai-santai saja karena infeksinya infeksi ringan. Padahal ada beberapa hal tadi. Begitu. Jadi itu yang sebetulnya menjadi kewaspadaan tersendiri juga bagi tenaga kesehatan. Kalau misalkan dibandingkan dengan gejala yang dengan varian yang lain, mungkin gejalanya lebih ringan. Tapi tidak membuat kita jadi akhirnya abai terhadap beberapa hal yang harus kita waspadai dalam penanganan COVID ini. Iya betul. Nah kemudian untuk terkait pencegahan vaksinasi untuk COVID-19 sudah kita jalankan dan sebetulnya dengan berbagai permasalahan yang ada ini, jadi maksudnya masih ada lagi nih virus mutasi baru.
Kira-kira vaksinasi itu sebetulnya efektif tidak ya dok ya untuk mencegah kejadian Infeksinya. infeksinya? Iya, secara umum vaksinasi kita tidak nyatakan untuk mencegah kejadian infeksi. Karena memang proses infeksi akan terjadi kalau ada paparan. Tapi yang kita harapkan bisa ditekan itu adalah kejadian-kejadian yang berat. Jadi infeksi dengan manifestasi klinis yang berat itu bisa ditekan dengan adanya pemberian vaksinasi. Dan untuk varian Omikron ini sebetulnya data epidemiologi menyatakan pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi umumnya memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan pasien-pasien yang belum mendapatkan vaksinasi. Meskipun beberapa penelitian menyatakan bahwa pada varian Omikron ini ada penurunan ketahanan ya atau kekebalan dari akibat dengan pemberian vaksinasi, tapi tetap lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan vaksinasi. Sehingga karena ada penurunan titer tadi, kita ditetapkan pemberian booster, gitu. Jadi untuk meningkatkan lagi kekebalan dan bisa mencegah kejadian infeksi yang berat. Jadi ditetapkannya booster itu sebenarnya karena adanya penurunan dari kadar antibodi kita, itu ya dok ya. Antibodi itu sendiri kalau misalnya kita kan dulu pastinya vaksinasi dibuat dari virus yang sebelumnya ya dok ya, maksudnya varian yang lain gitu. Nah kemudian datanglah nih varian yang Omikron sehingga menyebabkan orang-orang berpikir nanti masih ada manfaatnya atau tidak seperti itu untuk vaksinasi Omikron ini. Tapi ternyata masih ada manfaatnya, dia tetap bisa mengenali gitu ya dok ya. Iya, secara umum sebetulnya memang ada keraguan efektivitas dari atau mungkin lebih kita kenal dengan efikasi dari vaksinasinya. Itu karena tadi mutasi yang terjadi pada Omikron ini sebetulnya mutasi pada bagian virus yang akan masuk pertama kali di tubuh kita, gitu. Tapi meskipun demikian, karena data secara umum menyatakan bahwa yang sudah mendapatkan vaksinasi ternyata kejadiannya lebih ringan dibandingkan yang belum mendapatkan vaksinasi, pemberian vaksinasi itu tetap digencarkan. Dan saat ini juga memang dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Ya, saat ini kita belum ada data yang cukup lengkap, ya, tapi mungkin kedepannya akan kelihatan sebetulnya efektivitas secara umum seperti apa. Tapi yang kelihatan saat ini itu adalah pasien-pasien yang mendapatkan vaksinasi gejalanya lebih ringan dibandingkan yang tidak mendapatkan vaksinasi. Iya. Dan kemudian dok, kan kita ingin sekali pastinya ya, dan beberapa negara bahkan sudah menyatakan pandemi di negaranya tidak ada lagi gitu kurang lebih ya. Kira-kira sampai titik mana nih kalau untuk Indonesia gitu dok? Ini suatu hal yang dilematik sebetulnya ya dok ya. Karena memang pada saat penetapan pandemi atau tidak itu saat ini memang wilayahnya adalah wilayah dari WHO sebagai organisasi internasional gitu. Kalau kita lihat sebelumnya Indonesia memang sudah angka kejadiannya sangat kecil sekali ya. Bahkan di RSUI kita seringkali mendapatkan hasil yang memang benar-benar murni tidak ada gitu negatif. Dan banyak juga rumah sakit yang akhirnya sudah menutup bangsal-bangsal COVID gitu ya. Nah, kita semua berharap memang pandemi ini segera berakhir ya. Tapi sampai bahkan ada yang menyatakan bahwa Omikron ini adalah varian yang terakhir. Walaupun itu diartikan bisa berbeda. Varian yang terakhir kali kita temui atau memang ini ada benar-benar varian yang terakhir gitu. Tapi apapun itu, sebaiknya kita tetap waspada karena dari WHO sendiri juga belum memberikan tanda-tanda yang menyatakan bahwa pandemi ini akan berakhir kapan waktu persisnya gitu. Dan yang paling penting adalah kita tetap menjaga bagaimana protokol kesehatan untuk bisa menghentikan transmisi penyakit ini lebih lanjut lagi. Ya, kuncinya di situ ya dok ya. Dok. Kuncinya adalah kita membuat virus ini tidak bertransmisi sehingga kita berharap andai dia misalnya sudah tidak bisa punya inang lagi, jadi dia akan hilang dengan sendirinya. Apakah seperti itu dok kira-kira? Iya. Kurang lebih seperti itu, makanya sejak tahun yang lalu kan memang mulai digadang-gadang istilah new normal gitu. Saat ini pendekatan yang kita lakukan memang adalah bagaimana mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baik untuk bisa mencegah transmisi lebih lanjut gitu. Kita tidak bisa mengatakan kapan pandemi ini akan berakhir, walaupun kita selalu berharap pandemi ini segera berakhir ya, tapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah itu.
Baik, terima kasih banyak Dokter Arum. Senang sekali saya dapat bersama Dokter Arum berbincangkan tentang Omicron and pandemi ini. Terima kasih Dokter Arum atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Nah, sahabat RSUI, nantikan terus informasi dari kami. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Dan juga untuk klik like dan share sehingga kami makin semangat untuk membuat konten-konten terkait edukasi kesehatan yang lain. Bila sahabat RSUI punya pertanyaan atau tema topik yang akan perlu kami angkat, silahkan juga untuk menuliskan di kolom komentar. Semoga informasi kami bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.